Oke, Nasya Rebun, balik lagi di Korea Mandiri. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan di bab 48. Mohon maaf kemarin di hari Senin dan Selasa saya belum bisa mengisi ya, karena kemarin kurang fit. Terus sekarang insya Allah sudah bisa mulai mengisi lagi. Untuk bab 48 di halaman 222 buku Anda ya, silahkan coba dibuka. Situ judulnya adalah Dachi Ji Andorok Josim Haseo. Ya itu ya, di sini ada tata bahasa Ci Andorok Josim Hada. Nih ya, kalau kita artikan adalah satu-satu ya, Josim Hada itu artinya adalah berhati-hati. Kemudian ada akhiran seo diartikanlah. Jadi kita artikan berhati-hatilah ya agar cian ini diartikan tidak ya Rebun. Dacida ini artinya adalah terluka. Jadi kalau kita artikan hati-hatilah agar tidak terluka. Seperti itu kalau kita artikan ya Rebun untuk judulnya. Kemudian di bawah ada Dewa Il ya, percakapan pertama. Saya akan coba putarkan, teman-teman. Mohon disimak dulu. 48과 다치지 않도록 조심하세요. 대화 1. 투원 씨, 괜찮아요? 네, 모서리 맞추려고 한 건데 큰일 날 뻔했네요. 저도 프레스 작업하다가 다친 적이 있어요. 프레스 기계가 워낙 무거우니까 조금만 방심을 해도 큰 사고가 나더라고요. 작업할 때 집중하고 특히 손 조심하고요. 계속 조심했는데 잠깐 딴 생각을 하는 바람에 많이 놀란 것 같으니까 좀 쉬었다가 해요. Oke, seperti itu ya, teman-teman, untuk obrolannya. Jadi konteksnya adalah Mas Tuan tadi sedikit kaget ya, karena hampir terjadi kecelakaan seperti itu. Kita coba bahas yang pertama. Mas Jihun mengatakan katanya, Tuan Shi, Mas Tuan, bencanayo, apakah Anda baik-baik saja? Kemudian Mas Tuan menjawab katanya, ne, ya. Mosori majuryogo hangonde. Saya bermaksud untuk maj, itu artinya adalah menyamakan. Ya, maj itu artinya benar. Sini diartikan menyamakan ya, Robin. Ya, saya bermaksud untuk menyamakan mosori. Mosori itu artinya sudut. Ya, jadi mosori itu kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia artinya sudut. Saya bermaksud untuk menyamakan sudut. Oke, kemudian kenil nalbones neo. Hampir saja saya mengalami ken itu besar, il itu adalah pekerjaan. Ini diartikan masalah ya. Jadi hampir saja saya mengalami masalah yang besar atau masalah yang serius seperti itu ya, Rebun. Kemudian di bawahnya Mas Ciun merespon katanya Jodo prese jako pataga dacin joki isoyo. Jodo, jo itu saya, do itu juga. Jadi saya juga prese jako padaga. Berarti ketika, daga itu diartikan ketika ya. Ketika melakukan pekerjaan di mesin pres, dacin joki isoyo. An joki ista ini ya, ada nien di akhir. Kemudian joki ista ini diartikan pernah ya, Rabun. Ya, pernah terluka. Seperti itu ya. Anda boleh mengartikan dari sini ke sini atau dari sini ke belakang ya, Rabun. Ya gitu ya. Jadi saya juga pernah ya, dari belakang boleh, pernah terluka daga ketika melakukan pekerjaan di mesin pres. Seperti itu ya. Kemudian dilanjutkan. Prese giga wonak mugo unika karena, ya Rabun, gigi itu artinya adalah mesin. Ini ya. Karena mesin pres, wonak itu artinya sangat. Sangat mugoun, dari kata mugopta artinya berat, ya Robun. Nah, jadi karena mesin pres, nih ya, mesin pres, giga artinya adalah mesin pres, wonak sangat berat, mugoun. Kemudian, jogeman bang shimel nedoken sagoga nadoragoyo. Ya, lengah ya Robun, ini ya. Lengah sedikit saja, Anda bisa nadorago, mengalami ken sagoga. Sagoga itu artinya kecelakaan. Ya, kecelakaan yang fatal. Jadi kalau misalkan teman-teman nanti mengoperasikan mesin pres ketika bekerja,
diusahakan untuk selalu fokus ya. Jadi nggak usah mikirin hal-hal yang lain. Jadi saat kerja itu ya udah fokusin kerja aja karena itu resiko kerjanya sangat tinggi, teman-teman. Begitu ya. Kemudian dilanjutkan katanya, 작업할 때 집중하고 듣기 조심하세요. Ya, konsentrasi ketika Anda bekerja, ini ya, 집중하다 ini artinya konsentrasi, teman-teman. Konsentrasilah ketika Anda bekerja dan berhati-hati, 여러분, khususnya teki pada bagian son, artinya tangan. Begitu ya, teki ini khususnya, son itu tangan. Oke, kemudian josim hago artinya hati-hati. Kayak gitu ya, teman-teman, untuk artinya. Kemudian dilanjutkan ke bawah. 계속 조심하는데, ya, saya biasanya berhati-hati terus atau saya biasanya selalu berhati-hati. Gesok itu artinya adalah terus-menerus. Ya, di sini diartikan biasanya selalu berhati-hati seperti itu. Nende, tetapi sangkaman dengan sehingga kanan barame karena ya barame itu barame diartikan karena ya, teman. Karena saya memikirkan hal lain sebentar saja seperti itu. Ya, mungkin tadi dia lengah sebentar, makanya hampir mengalami masalah yang serius. Kemudian Mas Jiun merespon katanya, Mani nolan got kata nikah karena dan got kata itu sepertinya ya, teman. Karena sepertinya Anda sangat shock, mani nolada artinya adalah sangat shock. Ya, jomsyu hadaga heyo. Silahkan beristirahat saja sebentar kayak gitu ya. Jadi dia diminta buat udah istirahat dulu aja kayak gitu. Soalnya kamu kelihatan kayak apa namanya sangat shock seperti itu. Biasanya kalau shock itu kan pucet ya mukanya, teman-teman. Nah, kurang lebih seperti itu untuk penjelasan daripada Dewa. Silahkan coba teman-teman isi dulu untuk kosakatanya ya. Oke, jika sudah diisi untuk kosakatanya, kita coba lanjutkan ke bawah. Sini ada pertanyaannya. Saya minta tolong sama Kayunda. Halo Kayunda. Iya, Sam. Silakan dibantu baca nomor 1. Tuanen perese jagobel hadaga dacosoyo. Oke, artinya gimana? Mas Tuan, dacosoyo apa ya, Sam ya? Ya, dachoda itu dari kata dachida terluka. Apakah terluka daga ketika melakukan pekerjaan pres ya? Iya, betul ya. Mas Tuan, apakah terluka ketika melakukan pekerjaan di mesin pres? Terluka nggak tadi? Belum ya? Belum. Ya, dia belum sempat terluka, jadi baru hampir ya. Maka jawaban adalah anio, dacil, penisneo. Jadi hampir ya, baru hampir saja seperti itu. Silakan diisi teman-teman. Kemudian yang nomor 2, silakan dibantu baca lagi Kak Yunda. Perese jagobel hal teki muosel josim hea heo. Oke, artinya gimana? Yaheo artinya Harus josim. Apa itu josim? hati-hati. Khususnya teki ya. Halte ketika melakukan pekerjaan mesin pres itu apa? Gitu ya. Dia mengatakan katanya, ketika Anda melakukan pekerjaan di mesin pres ya, khususnya harus berhati-hati terhadap apa? Kamu harus hati-hati sama apa tadi? Khususnya ada pada bagian tangan ya, betul. Maka Jongdabun adalah, silahkan dibaca. Sonel, josim hea heo. Oke, jadi harus berhati-hati pada bagian tangan. Kenapa saya pakai bagian tangan? Karena yang loading barang atau yang nanti bakalan mindahin barang. Jadi kalau misalnya mesin pres itu kan kerjanya jadi ditekan ya. Nah, yang nekannya itu kan nanti mesinnya. Terus tangan kita itu nanti kayak ganti-gantiin barangnya loh, ya teman. Loading gantiin barang. Itu biasanya yang manual. Kalau yang auto sih udah jalan sendiri ya. Jadi barangnya udah loading sendiri. Tapi biasanya kebanyakan masih manual, teman-teman. Jadi ya Anda harus mindahin satu-satu. Makanya diminta hati-hati pada bagian tangan. Khawatir ke ini ya. Kan ada tuh di video-video kayak kegencet kayak gitu. Itu kan bahaya banget ya, Rob.
Seperti itu untuk jawabannya. Kita coba lanjutkan ke bawah ya. Sudah ditulis belum ya, Robun? Sudah ditulis jawabannya? Oke, kita coba lanjutkan ke bawah. Halaman 223, silahkan dibuka. Di situ ada kosakata yang pertama mengenai Gige Jakob. Gige itu artinya mesin, Jakob itu artinya adalah pekerjaan. Jadi pekerjaan daripada mesin atau pengoperasian mesin. Seperti itu ya. Kemudian di sini untuk kosakata yang pertama, yakni mengenai mesin press ini ya, presse gige atau mesin press. Ya kalau mesin press berarti dia kerjanya adalah menekan. Ya, salah satunya adalah ini, guburida. Jadi kayak menekan untuk membengkokkan seperti itu. Kemudian adalah chikoneda. Chikoneda ini memacak, kalau dalam bahasa yang lebih familiar itu kayak melubangi ya, Rebun. Jadi kayak mencetak, cuma nanti dia bikin suatu barangnya itu kayak berlubang gitu loh. Nah itu ya, memacak. Namanya chikoneda atau melubangi. Seperti itu. Oke ya. Kalau guburida itu membengkokkan. Ya. Kemudian ada lagi yang kedua adalah sonban gige. Artinya adalah mesin bubut. Sonban ini artinya adalah mesin bubut. Ya. Jadi kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia, sonban itu artinya adalah mesin bubut. Untuk mesin bubut, kata kerjanya ada 3. Yang pertama, galta artinya adalah menghaluskan. Ini kan diartikan mengasah ya, atau mengikir. Ini diartikan untuk menghaluskan. Jadi menghaluskan permukaan daripada barang yang kita proses. Ini dulu saya ngerjain mesinnya tuh mesin ini, pakainya ya. Kemudian, dore neda artinya adalah mencungkil. Ya, mencungkil ini biasanya digunakan untuk memotong juga ya, Robun. Jadi pemakanannya lebih dalam ya. Kalau kalta ini kan yang dihalusin cuma bagian luarnya aja tuh. Ya, kalau yang doreneda lebih ke mencungkil, jadi dia lebih dalam. Seperti itu. Kemudian paneda ini seperti sebelumnya ya, tanggal pada itu kan menggali tanah. Jadi kalau paneda dia mengeruk, artinya lebih dalam lagi. Seperti itu. Oke ya. Ada 3 ya, pun kalta, meratakan atau tadi mengikir, mengasah ya. Kemudian doreneda mencungkil. Kalau mencungkil berarti dia tidak terlalu banyak untuk pemakanannya. Kemudian ada lagi paneda, diartikan adalah mengeruk, ekskavasi atau menggali. Ini artinya ada banyak ya, paneda itu. Kalau di tanah kan diartikan menggali tanah, tanggal pada. Kalau di sonban gige berarti paneda diartikan mengeruk atau lebih ke apa namanya? Kayak hampir memotong ya. Jadi dia makannya itu banyak nanti. Kan dia cara kerjanya adalah memutar barangnya. Jadi barangnya itu nanti diputar, kemudian ada pisau khusus ya digunakan untuk ya itu tadi mengasah ya, menghaluskan atau mengeruk atau memotong seperti itu. Doredan seingat saya sih lebih ke memotongnya ya teman-teman. Ini yang doredan. Kemudian ada lagi milling gige. Milling gige itu artinya mesin milling. Bedanya apa dengan mesin sonban? Kalau mesin sonban itu yang berputar adalah barangnya. Jadi barang yang diproses ini ya. Ini barangnya diputar nih yang warna hijau nih. Itu yang diputar tuh barangnya, seperti itu. Kan barangnya dijepit di depan dan di belakang, kemudian diputar. Kalau yang mesin milling, itu yang berputar adalah mata pisaunya. Ya, jadi mata pisaunya yang muter ya, Robun. Seperti itu. Nah, barangnya ngapain? Barangnya diem. Barangnya dijepit diem. Dia nggak gerak. Seperti itu milling gige ya. Perbedaannya itu. Nah, untuk milling gige, kata kerja yang pertama adalah kakta, artinya memotong atau memangkas. Seperti ini, tapi dengan bentuk mata pisau yang seperti ini ya, Rabung. Jadi mata pisaunya beda ya. Kalau yang Jol dan Hada ini artinya memotong juga, tapi mata pisaunya bentuknya seperti ini, kayak gerinda ya. Seperti itu. Jadi beda mata pisau, penggunaan kata kerjanya juga berbeda ya. Kakta dan Jol dan Hada. Ini artinya sama-sama memotong. Kemudian selanjutnya adalah Yongjob Hada, artinya mengelas. Bentuknya seperti ini ya, seperti biasa mengelas. Kemudian Jori Pada adalah pekerjaan merakit. Silakan coba teman-teman isi dulu untuk kosakatanya. Oke, jika sudah diisi untuk kosakatanya, kita coba lanjutkan ke bawah, teman-teman. Halaman 223, situ ada gige, manen, jakobel, bogi, yeso. Jadi, hubungkan kata kerja berikut dengan mesinnya ya, teman-teman. Silakan Anda nanti hubungkan. Ini kata kerja, ini mesin press itu kata kerjanya ada apa aja. Silakan, seperti tadi yang sudah disampaikan. Waktunya 3 menit mulai dari sekarang ya, Robun. Baik, jika sudah diisi untuk jawabannya, saya minta tolong sama Mas Vicky. Mas Vicky, untuk mesin press, kata kerjanya ada 2 apa aja? Guburida sama Cikoneda. Oke, betul ya. Guburida dan Cikoneda. Kalau kita artikan apa guburida itu? Guburida adalah membengkokkan, betul. Kemudian kalau Cikoneda itu apa? Mencetak.
Ya, lebih ke mencetak ya atau mempiercing ya, Bun. Seperti itu juga boleh. Ya. Kemudian yang mesin sonban, apa itu sonban? Sonban adalah mesin. Mesin bubut. Iya, betul. Sonban adalah mesin bubut, teman-teman. Mesin bubut kata kerjanya ada 3 ya. Apa aja? Galda, Kalda. Duryoneda, Mm-mm. Paneda. Kalda itu artinya apa? Apa ya? Kalda Mengasah. adalah iya, mengasah atau menghaluskan ya, teman-teman. Jadi menghaluskan permukaan barang yang diproses, itu kalda. Kemudian yang kedua apa tadi? Duryoneda, Doryoneda. Apa itu Doryoneda? mencungkil. Mencungkil ya, atau bisa diartikan memotong juga, teman-teman. Kemudian terakhir adalah Paneda, Paneda itu apa paneda? menggeruk. Ya, Mengeruk. jadi memakannya lebih dalam ya, Robin, seperti itu. Oke ya. Milling, mesin milling apa aja kata kerjanya? Kakda, Jol dan Nada. Adalah kakta dan joldan Nada. dan nada. Artinya apa keduanya ini? Memotong. Jadi keduanya artinya memotong. Bedanya apa? Bedanya Mata pisaunya tadi ya. Mata pisaunya kalau yang jol dan hada itu gede. Oke. Kalau yang kakta mata pisaunya itu kecil. Seperti itu. Oke. Terakhir gita, gita dan lain-lain berarti apa? Dan lain-lain. Ada nggak? ada. Apa? Jorip? Jorip hada ya. Apa itu jorip hada? Mengelas. Jorip hada itu artinya merakit. Merakit. Nggak ada ya, tidak ada mengelas di sini. Oke, seperti itu jawabannya teman-teman. Terima kasih Mas Vicky. Kita lanjutkan ke bawah halaman 224 buku Anda. Situ ada kosakata ya, kosakata. Munbab ya, tata bahasa ya, Rebun. Bunyinya adalah nien joki ista. Ini kalau kita artikan en joki ista itu artinya pernah. Ya. Silakan Anda isi. En joki ista artinya pernah. Kalau en joki obsta artinya adalah tidak pernah. Kayak gitu ya. Jadi artinya ada dua. Kalau en joki ista artinya pernah. Kalau en joki obsta artinya tidak pernah. Seperti itu. Kemudian untuk contoh kalimatnya yang bawah di sini. Diansi i sonban gigal sayong halsu isoyo. Mas Rihan, apakah Anda el suista diartikan bisa ya? Apakah Anda bisa sayong hada mengoperasikan sonban gige mesin bubut ini? Itu ya, mesin bubut ini seperti itu. Kemudian dijawab, "Ne, ya. Jone sayonghan joki isoyo." Jone diartikan sebelumnya. Ya, sebelumnya saya enjoki isoyo diartikan pernah. Kemudian sayong hada artinya adalah menggunakan. Jadi kalau kita artikan ya, sebelumnya saya pernah menggunakannya atau pernah mengoperasikannya. Seperti itu. Oke. Kemudian dilanjutkan contoh yang berikutnya. Tuan Shinen, Mas Tuan. 이 작업복 좀 입어보죠. Mas Tuan, Anda pertama kali memakai pakaian kerja ini kan? Seperti itu. Ya. Kemudian dijawab sama Mas Tuan, "Anyo, tidak. Jone, sebelumnya iben joki isoyo." Saya pernah memakai sebelumnya. Jadi sebelumnya pernah saya pakai, itu juga boleh dibolak-balik ya. Kemudian dilanjutkan contoh yang terakhir, barushi Mas Baru. 제주도에 간 적이 있어요. Mas Baru, apakah Anda pernah, ya Rabun, pergi ke Pulau Jeju? Jejudo itu artinya Pulau Jeju ya. Jadi do di sini diartikan pulau. Kemudian Mas Baru menjawab, "Anio, tidak." Berarti kalau tidak, maka jawabannya adalah tidak pernah. Gabonjoki obso. Makanya akhirannya adalah obso, teman-teman, seperti itu. Kalau akhirannya ista berarti pernah. Kalau akhirannya opta berarti tidak pernah. Ini ya, akhirannya opta berarti artinya adalah tidak, saya tidak pernah pergi ke sana. Seperti itu. Silakan coba Anda isi dulu untuk kosakatanya ya. Baik, jika sudah diisi, kita coba lanjutkan ke bawah ya.
Nah, ini ada contoh gambar. Silakan coba teman-teman nanti isi untuk jawabannya seperti apa. Ini kan gambarnya adalah seperti ini ya, merakit besi. Berarti 철근을 조립하다. Kemudian gambarnya adalah disilang, artinya adalah tidak pernah. Kayak gitu ya. Sini kan ada kalimatannya nih. 철근을 조립할 수 있어요. Apakah Anda bisa merakit batang besinya? Jawabannya anio, tidak. Berarti apa? 철근을 조립한 적이 없어요. Seperti itu ya untuk jawabannya. Kalau yang dilingkari berarti pernah atau bisa. Seperti itu. Oke, silakan coba diisi waktunya 3 menit dari sekarang ya, Robun. Oke, jika sudah selesai diisi untuk jawabannya, saya minta tolong Rena dibantu jawab. Re, ini gambar apa, Re? Nomor 1 adalah Itu merakit besi nomor 1. merakit besi, betul ya. Situ kan kalimat tanyanya dibantu baca dulu yang ini. 철근을 조립할 수 있어요. Artinya gimana? Apakah Anda bisa merakit besi? Oke, terus gambarnya kan merakit besi, terus disilang ya. Berarti bisa apa tidak bisa? Tidak bisa. Tidak bisa. Berarti jawabannya ani. 아니요. Terus 조립 한 적이 없어요. iya betul ya. Jorip hanjoki 없어요. Seperti itu. Bisa juga dituliskan 철근을 조립한 적이 없어요. Seperti ini. Ini jawabannya ya. 조립한 적이 없어요. Artinya apa, Re? Tidak pernah merakit. Iya, betul ya. Tidak, saya tidak pernah merakitnya. Seperti itu. Kemudian yang nomor 2, gambar apa ini, Re? Itu lagi mengelas. Sedang mengelas. Bahasa Koreanya mengelas apa? Yongjok. Yongjop hada ya. Kalau Yongjop itu mesin lasnya. Kalau Yongjop hada artinya pengelas. Seperti itu. Ini gambarnya bisa apa tidak bisa? Bisa ya? Bisa. Oke, berarti kalimatnya dibantu baca dulu. Silakan. Yongjok을 해보셔요. Artinya apa? Apakah? Apakah Anda pernah mengelas? Iya, pernah mengelas ya, Robu. Terus jawabannya pernah. Maka Pernah. jawab. Ya. 네. Terus? 네. 영접한 적이 있어요. Iya, betul ya. 네, 영접한 적이 있어요. Kalau kita artikan apa? Berarti ya. Ya, saya pernah mengelas. Betul. Kemudian nomor 3, Re, Sambon. Silakan. Ini gambar apa? Itu lagi membungkus barang. Betul, membungkus ya, teman-teman. Nah, sini pernah apa tidak pernah? Itu pernah. Pernah, betul. Kalimatnya menjadi? Kalimat jawabannya menjadi 포장한 적이 있어요. Oke, ini ya. Maka 물건을 포장할 수 있어요. Apakah Anda bisa melakukan pekerjaan mengemas barang seperti itu? Dijawab, karena tadi kan jawabannya pernah ya. Maka jawabannya gimana, Re? 네. 네, 포장한 적이 있어요. Iya, betul. Artinya apa? Ya. Ya, saya pernah membungkus barang. Iya, betul. Seperti itu ya. Saya pernah melakukan pekerjaan membungkus. Pojang hada artinya adalah pekerjaan membungkus. Seperti itu ya untuk jawabannya. Kita coba lanjutkan ke bawah teman-teman di halaman 225 buku Anda. Situ ada Dewa I percakapan kedua. Saya akan coba putarkan untuk audionya, mohon disimak ya. 대화 2. 아, 뜨거워. 팔에 불꽃이 튀었어요. 어떡해. 리안 씨, 움직이지 말고 가만히 있어요. 저기, 미영 씨, 얼음 좀 빨리 가져다 주세요. 여기 얼음이요. 우선 이걸로 진정시키고 병원부터 가야겠어요. 투한 씨, 빨리 가서 공장장님께 말씀드리세요. 네. 그리고 용접기가 아직 뜨거우니까 미영 씨도 다치지 않도록 조심하세요. Oke, sini ada kepanikan ya, Robun, antara terjadinya suatu hal. Jadi Mas Rian tadi
terkena percikan bunga api saat melakukan pekerjaan pengelasan. Seperti makanya tadi Mas Tuan dan Mbak Miyong agak panik ya di percakapannya. Kita coba bahas ya. Yang pertama Mas Rian mengatakan katanya tegowo. Panas ya. Tegowo itu udah kata tegopta artinya panas ya. Panas katanya. Kemudian Mas Tuan yang ada di sampingnya melihat kejadian tersebut, dia langsung merespon katanya, 팔레 불꽃이 되었네요. Anda telah terkena bulkoci, artinya adalah ini twist itu diartikan terpercik ya, Robin. Jadi Anda telah terpercik bunga api. Bulkoci itu artinya bunga api ya. Bunga api pada bagian lengan. Jadi kalau kita artikan Anda telah terkena percikan bunga api pada bagian lengan. Bulkoci, bunga api. Twil. Twil itu jadi terkena pentalan suatu barang. Atau tadi diartikan terpercik kayak gitu ya. Kemudian otoke, bagaimana ini? Rian sih, Mas Rian ya. 움직이지 말고 가만히 있어요. Diam saja. Ini gamani iso itu diartikan diam saja, tidak bergerak, tidak melakukan apapun. Oke. Jadi ini diartikan diam saja. Mas Tuan, Anda diam saja dan itu jangan 움직이지 말고, jangan digerakkan. Nah, jadi nggak usah banyak jangan bicara dan pokoknya diam aja lah, diam aja terus jangan digerak-gerakin ya gitu. 움직이지 말고 가만히 있어요. Jadi diam saja dan jangan digerakkan. Kemudian dilanjutkan. 저기 명씨, Mbak Miyong yang ada di situ, 얼른 좀 빨리 가져다 주세요. Tolong segera bawakan beberapa es yang ada di sana. Kayak gitu ya. Jadi dia minta tolong Mbak Miyong untuk mengambilkan es yang ada di sana. Seperti itu. Kemudian Mbak Miyong mengambil. Dan Mbak Miyong ikut berkomentar ya, mengatakan katanya yogi olemyeyo, ini adalah esnya. Uson pertama-tama igolo 진정시키고 ya, jadi tenangkan atau lakukan pertolongan pertama dengan ini ya. Pertama-tama lakukan pertolongan dengan ini dulu. Dan 여러분 병원부터 가야겠어요. Sepertinya 여러분 harus dibawa ke rumah sakit. Itu ya, 병원 buto gaya geso. Sini diartikan sepertinya harus dibawa ke rumah sakit. Ya, mungkin agak parah ya. Kemudian Mas Tuan Mbak Miyong bilang ya, katanya Tuan sih, Mas Tuan. 빨리 가서 경장장님께 말씀드리세요. Mas Tuan segera pergi, 여러분. Segera pergi dan sampaikan. 말씀드리세요 itu diartikan sampaikan atau laporkan ya, 여러분. Dan laporkan kepada Bapak Kepala Pabrik Gongjang-Jangnim. Seperti itu ya. Jadi Mbak Miyong minta tolong sama Tuan supaya segera pergi kemudian menyampaikan atau melaporkan kepada Bapak Kepala Pabrik. Seperti itu. Biar nanti tindakannya ya direkomendasikan sama Bapak Kepala Pabrik ya. Kemudian Mas Tuan merespon, dia bilang katanya, "네, 그리고 kemudian 영접기가 아직 뜨거우니까 karena ya, nikah diartikan karena ya, Bun. Karena 영접기 artinya adalah mesin las. Mesin lasnya ajik masih tegopta artinya adalah panas. Ya. Kemudian karena mesin lasnya masih panas, Miyong Shido, Mbak Miyong juga dachi지 않도록 조심하세요. Berhati-hatilah agar tidak terluka. Ini judul kita di awal tadi ya, teman-teman. Dachi지 않도록 조심하세요. Artinya berhati-hatilah agar tidak terluka. Seperti itu untuk percakapannya ya. Silakan coba teman-teman isi dulu untuk kosakatanya. Oke, jika sudah diisi untuk kosakatanya, kita lanjutkan ke bawah ini. Mas Iqbal, saya minta tolong dibantu baca untuk nomor 1. Silakan. Walau otoke hada ya para gadoyo. Oke, artinya gimana? Oke, bagaimana hadaka apa? Bagaimana? Bagaimana lengan? Oke, dari sini boleh ya. Dari sini ke sini juga boleh nih. Bagaimana Mas Tuan
bisa terluka ya, terluka pada bagian lengannya. Gimana? Kok bisa sih Mas Tuan terluka pada bagian lengan? Karena terpecik ikan bunga api. Iya, betul. Kalau ngelas kan pasti ada bunga apinya ya. Maka jawabannya adalah, silahkan dibaca, Bal. Pale bulkosi soyo. Pale bulkoci tuyosoyo. Artinya telah terpercik bunga api pada bagian lengan. Seperti itu ya untuk jawabannya. Pale bulkoci tuyosoyo. Kemudian yang nomor 2, silakan Mas Iqbal. Miongan tuan ke muasal gato jaju osoyo. Artinya gimana? Mbak Miong. Melapor dibawa. Itu artinya membawakan ya. Mbak Miong telah membawakan kepada Mas Tuan. Bawakan apa kepada Mas Tuan. Jadi Mbak Miong tuh tadi bawain apa sih? Bawain es batu. Es batu ya. Maka jawabannya adalah, silakan dibaca. Ormal gato jusoyo. Oke, betul ya. Ormal gadio jusoyo. Jadi telah membawakan es batu. Seperti itu teman-teman untuk jawabannya. Silakan coba Anda isi dulu ya. Oke, jika sudah diisi untuk jawabannya, kita coba lanjutkan ke bawah ya. Di halaman 226 ada kosakata yang kedua. Sini tentang J. J itu artinya kecelakaan, teman-teman ya. Jadi informasi mengenai kecelakaan kerja ini ada macam-macam. Yang pertama adalah Songgaraki jalida. Jalida itu artinya terpotong. Oke, jadi jalida ini artinya adalah terpotong. Kemudian songgarak itu artinya adalah jari. Masih ingat ya, kalau son itu kan di bagian pergelangan tangan ke depan. Itu namanya son. Kalau pal itu lengan. Kalau songgarak artinya adalah jari. Ya, artinya adalah jari. Kemudian jalida itu artinya adalah terpotong. Jadi jarinya terpotong. Seperti itu. Oke, kemudian yang kedua adalah songgaraki kida. Kida itu artinya adalah terjepit. Oke, ini biasanya saat mengoperasikan benda-benda yang memutar tapi bendanya ada dua gitu ya. Ini contohnya mesinnya seperti ini. Songgaraki kida artinya adalah jarinya terjepit. Oke, kemudian sebentar ya Robun. Ada lagi songgaraki beida. Beida itu artinya tersayat. Ya, songgaraki beida artinya adalah jarinya tersayat. Kemudian songgaraki deda. Deda itu terkena benda panas. Ya, jadi diartikan jarinya itu terbakar. Ini untuk tentang jari aja ada 4 ya. Ada jalida terpotong, kida terjepit, kemudian beida itu tersayat, kemudian deda itu terbakar. Seperti itu. Kemudian di bawah ada lagi ya teman-teman. Sini untuk yang kaki pertama adalah pari kalida, artinya adalah kakinya tertindih ya Robun. Seperti itu. Oke, kemudian ada lagi mose jalida. Kakinya itu tertancap paku. Mot itu artinya paku. Ya, mose jalida artinya adalah kakinya tertancap paku. Mot itu artinya paku ya. Kemudian yurie bakida. Yuri itu artinya pecahan kaca. Nah, jadi yuri itu artinya adalah pecahan kaca. Kemudian bakida ini diartikan adalah tertancap. Tertancap pecahan kaca. Kemudian ada lagi teman-teman huasangel ipta. Ipta itu artinya mengalami. Ya, mengalami huasang, luka bakar. Kemudian ada lagi cal guasangel ipta. Kalau yang huasang itu luka bakar, kalau yang cal guasang artinya adalah memar. Biasanya terbentur sama benda-benda tumpul ya. Jadi mengalami luka memar atau sini diartikan lecet ya. Kemudian gasnya jungdok dwida artinya adalah keracunan daripada gas ya. Ya, jadi ini artinya adalah keracunan gas seperti itu. Oke ya. Silakan coba teman-teman isi dulu untuk kosakatanya. Oke, jika sudah diisi kita coba lanjutkan ke bawah. Ini ada gambar ya.
berikut dengan kosakatanya. Seperti biasa teman-teman, tugas Anda adalah menghubungkan gambar berikut dengan kosakata yang ada di bawah seperti itu. Kemudian nanti Anda coba artikan ini artinya apa. Seperti itu ya, waktunya 3 menit mulai dari sekarang ya Robun, silakan. Oke, jika sudah diisi saya minta tolong sama Rian ya. Rian nomor 1 gambar apa ini? Adalah Jari terpotong. terpotong, ya benar ya. Jarinya terpotong. Berarti bahasa Koreanya apa? Songgiragi Jalida. Songgaragi. Ini dibacanya So- Songgaragi. Jalida. Iya, Songgaragi Jalida. Mana ini? Nah, jawabannya ini ya. Songgaragi Jalida. Artinya adalah tangannya, jarinya terpotong. Seperti itu. Kemudian yang nomor 2 gambar apa ini ya? Kaki tertancap paku. Kaki tertancap paku. Maka bahasa Koreanya apa? Mose Cilida. Mose Cilida. Betul. Artinya adalah tertancap paku pada bagian kaki, gitu ya. Kemudian nomor 3 gambar apa ini? Mengalami memar di bagian tangan. Mengalami memar pada bagian tangan, betul. Bahasa Koreanya apa? Calgua sangel ibda. Calgua sangel Ibda. ibta, ya. Terus yang nomor 4 gambar apa ini? Nomor 4. Dari tangan mengalami luka bakar. Iya, luka bakar pada tangan. Berarti bahasa Koreanya adalah Songgaragi Tidak. Iya, artinya adalah terbakar pada bagian jari tangannya. Seperti itu ya. Nomor 5. Gambar apa ini terakhir? Tertancap paku sama. Ya, adalah tertancap pada bagian paku juga. Ini harusnya apa? Yang belum apa? Yang terbakar ya? Mana. Mose Carida, Songgaraki Deda, Songgaraki Beda. Beda. Oh ini yang nggak ada beda ya, yang tersayat terbun. Harusnya ini gambar jari tersayat. Seperti itu. Ini gambarnya tertancap paku juga. Boleh Anda ganti ya. Songgaraki Beda artinya adalah kaki ya apa? Jarinya itu tersayat ya Rebun. Begitu ya. Oke, sudah dijawab ya Rebun? Jika sudah, kita coba lanjutkan ke bawah halaman 227. Ada tata bahasa yang kedua, bunyinya adalah Jiandorok Joshimhada. Lalu kita artikan dalam bahasa Indonesia dari belakang, Joshimhada artinya hati-hati, dorok agar jian itu tidak. Jadi berhati-hati agar tidak titik. Begitu ya. Jadi lanjutannya nanti apa di depannya. Seperti itu. Contoh kalimatnya yang ini kita coba baca. Ca, 그럼 작업을 시작 볼게요. Bagaimana kalau kita mulai pekerjaannya? Kemudian 뜨거우니까 화상을 입지 않도록 조심하세요. Berhati-hatilah karena ada akhiran seo ya, maka kita artikan berhati-hatilah. Berhati-hatilah agar tidak mengalami luka bakar karena masih panas. Dari kata tegopta tadi ya. Jika ada nikah maka diartikan karena. Seperti itu. Kemudian selanjutnya Yogi, Yori juga kineo. Di sini, ya Rebun, ada juga kita artinya pecahan ya Rebun. Jadi di sini ada banyak pecahan kaca seperti itu. Kemudian Baljian dorok joshimase, berhati-hatilah agar tidak terinjak. Oke. Kemudian Olen shioya geso. Saya akan ini harus ya, saya harus segera bersihkan. Gitu untuk artinya ya Robot. Jadi diminta untuk segera dibersihkan ya. Oke, silakan coba teman-teman isi dulu untuk kosakatanya. Oke, jika sudah diisi untuk kosakatanya, kita coba lanjutkan ke bawah. Nah, ini ada contoh gambar ya, berikut dengan perintahnya. Jadi perintahnya adalah nanti teman-teman gunakan kalimat himbauan tadi ya, berhati-hatilah agar tidak titik. Nah, ini kan gambarnya adalah tangannya terjepit. Berarti apa? Bahasa Koreanya adalah sonel. Nah, tadi ada di atas ya. Silakan nanti Anda artikan. Nah, nanti Anda tinggal gabungin. Akhirnya berubah menjadi jiandorok joshim hase
haseo. Seperti itu. Oke, jadi kata kerjanya dulu baru nanti ditambahkan dengan akhirannya. Oke, waktunya 3 menit mulai dari sekarang ya Robun. Silakan dijawab. Oke, jika sudah diisi saya minta sama Mas Jody untuk dibantu jawab ya. Nomor 1 gambar apa ini Mas Jody? Adalah Jari tangan terjepit. jari tangan terjepit, betul. Berarti untuk kalimat himbauannya gimana? Menjadi Songaragi kichi andorok Hmm. josim haseo. Oke, betul ya teman-teman. Artinya gimana Mas Jody? Artinya berhati-hatilah Mm-mm. agar tidak Agar tidak. terjepit jarinya. Iya, betul. Berhati-hatilah agar jarinya tidak Terjepit. terjepit. Seperti sama aja ya, dibolak-balik juga. Kemudian nomor 2, Mas Jody, ini gambar apa? Tertancap kaca. Kakinya tertancap kaca ya. Kaca. Maka untuk jawabannya menjadi Yurika Pakichi andorok josim haseo. Oke, artinya gimana? Berhati-hatilah agar tidak tertancap kaca Iya, betul. kakinya. Betul ya Kakinya, teman-teman, artinya seperti ya. itu. Jadi berhati-hatilah agar tidak tertancap kaca pada bagian kakinya. Kemudian nomor 3 terakhir, gimana? Mas Jody, gambar apa ini? Keracunan gas. Ya, ini gambarnya orang keracunan ya, Rob. Keracunan gas. Maka kalimatnya gimana? Menjadi Kase jungdok dwiji andorok josimasheo. Oke, betul. Artinya gimana? Berhati-hatilah agar tidak keracunan gas. Oke, betul ya. Kase jungdok dwida adalah mengalami keracunan gas. Nah, maka kalimatnya adalah kase jungdok dwiji andorok josimasheo. Berhati-hatilah agar tidak keracunan gas seperti itu. Oke ya. Kurang lebih seperti itu ya Rebun untuk jawabannya. Kita coba lanjutkan ke bawah di halaman 229. Situ ada jongbo atau informasi mengenai cek objang sago. Sago itu artinya kecelakaan ya Rebun. Cek objang itu di tempat kerja. Jadi kecelakaan di tempat kerja ini ada macam-macam ya. Yang pertama adalah bonggui sago, artinya adalah kecelakaan runtuh atau roboh. Ya, jadi gedungnya itu roboh. Anda hafalin yang ini aja ya. Bunggui artinya adalah roboh atau runtuh sama. Kemudian gamjon. Kalau gamjon itu artinya adalah kesetrum. Oke. Jon itu kan artinya adalah power atau listrik tadi ya. Maka diartikan kalau gamjon artinya kesetrum. Seperti itu. Sago kan artinya kecelakaan ya. Kemudian dilanjutkan curak. Curak itu jatuh dari ketinggian ya Robun. Ini ya contohnya jatuh dari ketinggian. Jadi talinya putus dan lain sebagainya. Kemudian nujon itu konslet. Nah, jadi konsleting listrik, teman-teman. Konsleting listrik ya. Kemudian ada lagi di bawahnya adalah nakha sago. Kalau nakha itu artinya adalah kejatuhan benda dari atas. Maksudnya gimana sih? Maksudnya kayak misalkan teman-teman lagi kerja nih di bawah ya, di tempat konstruksi lah misalkan. Terus Anda nggak pakai helm. Tiba-tiba dari atas ada pekerja yang menjatuhkan batu bata, maka Anda kejatuhan batu bata tadi dari atas, namanya adalah nakha. Jadi nakha itu kejatuhan benda dari atas. Kemudian pokbal itu artinya meledak. Nah, jadi terkena ledakan, pokbal ada ini. Kemudian waje itu artinya adalah kebakaran, Yorobun. Kemudian gase nucul sago, artinya adalah kecelakaan daripada kebocoran gas. Gase nucul, gase berarti gas ya artinya. Seperti itu. Oke. Kemudian di bawah ada lagi sago basengsil pilihan got. Jadi perlengkapan darurat yang dibutuhkan saat terjadi kecelakaan. Yang pertama adalah apa ini gambarnya ya Rebun? Gambarnya adalah sowagi, artinya adalah alat pemadam kebakaran. Atau apar ya kalau dalam bahasa Indonesia penyebutannya. Namanya adalah sowagi atau apar. Kemudian bisang bel darurat. Ini biasanya kadang di PT-PT itu suka ngadain kayak tutorial, kayak trial biar kalau misalkan terjadi suatu hal itu Anda bisa langsung paham, oh itu bel darurat nih, gitu namanya bisang bel ya. Kemudian exit atau bisanggu, pintu darurat ya. Setiap perusahaan biasanya ada yang namanya adalah pintu darurat dan titik kumpul.
Nah, itu ya, pintu darurat itu biasanya ada arah-arahnya. Di setiap line itu ada biasanya pintu daruratnya kemana nih lewatnya, seperti itu. Oke ya. Kemudian ada lagi di bawahnya adalah Sowaga Sayong Bangbok, berarti cara menggunakan daripada apar. Ya, cara pemakaian apar. Yang pertama, pastikan teman-teman mencabut pin pengaman. Jadi setiap apar itu ada yang namanya pin pengaman. Ya. Jadi dia nggak bakalan nyala kalau pinnya itu masih terpasang. Ini ya, Anjon pin Bobgo. Artinya adalah cabut pin keselamatannya. Seperti itu. Kemudian yang nomor 2, Wasarel Pulyoke Yanggo. Artinya cabutlah selang yang berada di gagang alat. Jadi nanti selang ini kan dia nempel ke badan daripada si aparnya. Sini ya. Nempel di sini. Ini selang ini tuh nempel di sini. Makanya tadi yang kedua diminta untuk mencabut selang ini supaya dia ke atas ke sini, bisa diarahkan. Seperti itu maksudnya. Itu ya. Kemudian untuk yang ketiga adalah Sonjapiro Kangege Umgyo Juinda. Ya, jadi peganglah pegangan nih. Pegangan ini dipegang, kemudian Anda tekan yang bagian bawahnya. Ini nanti bakalan langsung keluar untuk bahan pemadamnya, seperti itu. Oke ya. Jadi ini kalau kita tekan ke atas, maka bahan pemadamnya, entah itu yang modelnya air, entah itu yang modelnya foam, ataupun yang bubuk, nah itu dia bakalan nyemprot dari selang itu. Gitu ya. Oke, ini gambarannya seperti ini. Oke, saya rasa cukup jelas teman-teman ya. Anda boleh diisi dulu ya. Oke, jika sudah diisi, kita coba lanjutkan ke bawah di halaman 230, ada EPS Topic Detki ya. Sini ada latihan soal untuk EPS Topic. Silakan nanti coba teman-teman dengarkan untuk audionya. Oke, saya akan coba putarkan. Nanti audionya nyampe selesai ya. Artinya nomor 1 sampai nomor 5 itu continue. Jadi tidak berhenti seperti itu. Oke, mohon ditunggu ya, Robun. 48과 EPS 토픽 듣기 1번 다음 그림을 보고 알맞은 것을 고르십시오. 1, 갈아요, 2, 닦아요, 3, 절단해요, 4, 찍어내요. 다시 들으십시오. 1, 갈아요, 2, 닦아요, 3, 절단해요, 4, 찍어내요. (2에서 3번) 질문을 듣고 알맞은 대답을 고르십시오. 2번 밀링 작업을 해본 적이 있어요? 다시 들으십시오. 밀링 작업을 해본 적이 있어요? 3번 손가락이 베였어요. 다시 들으십시오. 손가락이 베였어요. 4에서 5번 하나의 이야기를 듣고 2개의 질문에 대답하십시오. Oke, silakan coba Anda baca dulu nomor 4 dan nomor 5, teman-teman. Ini ya, kalimat tanyanya Anda baca dulu, baru nanti Anda dengarkan untuk audionya. Seperti itu. Karena untuk yang tipe seperti ini, Anda wajib membaca soal dulu, baru nanti mendengarkan audio. Silakan dibaca dulu.
Sudah dibaca ya? Sudah paham untuk kalimat tanyanya apa? Untuk poin nomor 4 dan poin nomor 5? Sudah? Jika sudah, saya akan coba putarkan untuk audionya. Mohon disimak ya, 여러분. 저는 공장에서 프레스 작업을 하고 있어요. 프레스 기계는 좀 위험하지만 작동하는 방법을 잘 알고 안전하게 사용하면 사고를 줄일 수 있어요. 일할 때 딴 생각을 하거나 안전수칙을 지키지 않으면 크게 다칠 수 있으니까 조심해야 해요. 전에 저도 다친 적이 있는데요. 정말 한순간이었어요. 다시 들으십시오. 저는 공장에서 프레스 작업을 하고 있어요. 프레스 기계는 좀 위험하지만 작동하는 방법을 잘 알고 안전하게 사용하면 사고를 줄일 수 있어요. 일할 때 딴 생각을 하거나 안전수칙을 지키지 않으면 크게 다칠 수 있으니까 조심해야 해요. 전에 저도 다친 적이 있는데요. 정말 한순간이었어요. Silakan Anda jawab dulu ya, 여러분. Oke, jika sudah diisi semua, kita coba masuk ke pembahasan ya, 여러분. Untuk poin nomor 1 adalah soal gambar. Ya, untuk soal gambar ini gambarnya apa? Ini gambarnya adalah memotong. Memotong menggunakan mata pisau yang besar. Nah, kalimat kata kerjanya adalah apa? Ini di mesin milling ya, teman-teman. Kata kerjanya adalah Joldan Hyo ya. Maka untuk yang kalimat 1 itu kalimatnya adalah garayo, artinya adalah menghaluskan ya, 여러분, untuk mesin bubut. Oke, kemudian yang nomor 2 kakayo, artinya adalah memotong tapi menggunakan pisau yang kecil, itu ya, yang lingkarannya kecil. Kemudian yang nomor 3 audionya mengatakan Joldan Hyo, artinya adalah memotong menggunakan pisau yang besar seperti ini. Jawabannya sambon ya, silakan dicontreng. Nomor 4 adalah chikoneda, artinya memacak atau tadi ya, mempiercing seperti itu untuk kata kerja daripada mesin press. Kemudian untuk yang nomor 2 dan 3 adalah cilmunul.co almajan dedapel guru sipsio. Dengarkan dengan baik, kemudian jawablah katanya. Nomor 2, audionya mengatakan Milling Jacobel hebon joki isoyo. Apakah Anda pernah menggunakan mesin milling? Kayak gitu ya, teman-teman. Jadi ditanya, apakah Anda pernah menggunakan mesin milling? Kalau ditanya enjoki, 여러분, apakah Anda pernah? Maka jawabannya nanti pernah juga. Kalau depannya ne, maka akhirnya bisa enjoki ista, atau yang kalau jawaban depannya anio, maka enjoki opsoyo. Kayak itu. Nah, karena tadi kan ditanya tuh, pernah apa nggak pernah? Maka jawabannya, sini pilihannya juga sama. Yang akhirnya adalah enjoki isoyo. Ini kan depannya ne nih, artinya ya. Berarti jawabannya adalah hanjoki isoyo. Saya juga pernah melakukannya. Jawabannya 4 ya. Kalau yang nomor 1, ne hal goyo ya, saya akan melakukannya. Kalau nomor 2, ne hago shipoyo, saya ingin melakukannya. Kalau yang ini, halsu obsoyo ya, saya tidak bisa melakukannya. Kurang tepat ya, teman-teman. Maka jungdabon adalah sabonimnida. Jawabannya 4. Silakan dicontreng. Kemudian yang nomor sambon, nomor 3. Saya akan coba bacakan untuk audionya. Songgaraki beosoyo. Berarti songgarak jarinya ya, Run. Jari tangan saya telah tersayat. Beos itu artinya tersayat ya. Jadi jari tangan saya telah tersayat. Seperti itu. Kalau tersayat, penanganannya diapain ya, Run? Apakah pilihan 1 gamge haseo? Silahkan diperban. Digips. Saya salah baca ya, Run. Silahkan digips seperti itu. Kalau kesayat kayaknya nggak digips ya, karena digips itu untuk yang patah tulang. Kemudian nomor 2, cimjil laseo. Silahkan dikompres. Cimjil, itu artinya kompres. Kemudian ada lagi benderel buciseo. Silahkan tempelkan perban. Kalau kesayat apakah harus diperban ya, Rebun? Kayaknya kurang cocok ya diperban. Kemudian kalau yang nomor 4 adalah pasrel buciseo. Silahkan ditempelkan plaster katanya.
Maka jawabannya yang nomor 4. 정답은 4번입니다. Silakan dicontreng teman-teman. Oke, seperti itu ya. Kita lanjutkan di poin nomor 4 dan 5. 하나의 이야기를 듣고 두 개의 질문에 대답하십시오. Dengarkan satu percakapan berikut dan jawablah pada 2 pertanyaan di bawah. Nah, jadi di sini satu audio untuk 2 pertanyaan. Pilihan 1, kalimat tanyanya tadi saya minta untuk Anda baca dulu. Yang pertama adalah 남자는 무슨 작업을 합니까? Laki-laki tersebut melakukan pekerjaan apa? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, 사고를 줄이려면, jika Anda bermaksud untuk mencegah kecelakaan, 어떻게 해야 합니다? Harus melakukan apa? Nah, jadi Anda harus melakukan apa jika bermaksud mencegah kecelakaan? Kayak gitu ya, 여러분, untuk pertanyaannya. Kita coba dengarkan untuk audionya. Tadi audionya monolog, jadi hanya si cowok saja yang ngomong. Dia katanya, 저는 공장에서 프레스 작업하고 있어요. Saya sedang melakukan pekerjaan mesin pres di pabrik, katanya. Kemudian, 프레스 기계는 좀 위험하지만, mesin pres itu agak berbahaya, jiman, tetapi 작동하는 방법 잘 알고, ya, tetapi jika Anda mengetahui dengan baik cara mengoperasikannya dan 안전하게 사용하면, 여러분, Anda mengetahui bagaimana keselamatannya, 사고를 줄일 수 있습니다. Anda bisa mengantisipasi terjadinya kecelakaan. Tadi di audio pertama sudah terjawab untuk nomor 4 ya. Laki-laki tersebut bekerja di mana? Dia melakukan pekerjaan di mesin press ya. 정답은 adalah press. Jawabannya 4 여러분. Oke, jadi untuk nomor 4 jawabannya 4 press seperti itu. Kemudian kita lanjutkan ya. Sini ditanya nih. Untuk mencegah kecelakaan itu kita harus ngapain? Dilanjutkan 여러분. 일할 때 ketika Anda bekerja dan 생각을 하거나 안전수칙을 지키지 않으면 그게 다칠 수 있으니까 조심해야 합니다. Anda harus berhati-hati karena Anda bisa mengalami luka yang serius jika Anda tidak mematuhi aturan keselamatan ataupun memikirkan hal yang lain seperti itu. Kemudian Jone sebelumnya jodoh saya juga 다친 적이 있는데 saya juga pernah 여러분 pernah terluka. 근데 정말 한국어요. Seperti itu ya. Sini kan ditanya nih. 사고 줄이려면 어떻게 해야 합니다? Apa yang harus kita lakukan untuk mencegah terjadinya kecelakaan tadi? Seperti itu ya. 사고 itu artinya kecelakaan kerja ya, 여러분. Gitu ya. Yang pertama, 빨리 움직여야 합니다. Harus menggerakkannya dengan cepat ya. Kemudian ini kira-kira benar nggak harus menggerakkannya dengan cepat? Salah ya. Tadi tidak dijelaskan. Kemudian yang nomor 2, 자주 사용해 보면 돼요. Cukup perhatikan penggunaannya selalu seperti itu. Kemudian nomor 3, 다른 작업을 함께 해야 합니다. Harus mengerjakannya bersama dengan pekerjaan yang lain. Tadi nggak boleh ya. Kalau di mesin press harus fokus di satu kerjaan itu dan nggak boleh mikirin hal yang lain. Apalagi ditambah dengan pekerjaan yang lain. Nah, ini sangat berbahaya sekali. Kemudian Jakob 방법을 잘 알고 있어야 해요. Jadi Anda harus mengetahui dengan baik cara mengoperasikannya. Maka 정답은 adalah nomor 4 ya. 정답은 4번입니다, 여러분. Jawabannya 4. Silakan dicontreng bagi yang sudah benar. Betul berapa dari 5 soal itu? Silakan disampaikan. Oke, 4 Sam. Oke, ada 4 ya. Iqbal betul berapa, Bal? Kayunda betul berapa, Kayunda? 4 Sam. 4. Yang salah di mana? Nomor 3 aku pikir pas itu koyo. Lupa. Ya. Oke,
Oke, kurang lebih seperti itu ya untuk jawabannya. Kita coba lanjutkan ke bawah teman-teman di halaman 232 buku Anda. Di situ ada IPS topik ilgi untuk membaca. Kita akan langsung bahas ya, karena waktunya sudah jam 9 lewat teman-teman. Untuk poin nomor 1, di sini perintahnya adalah soal gambar. Dalam gerimul bogo, almajun munjangal goresipsio. Ya, perhatikan gambar berikut dan jawablah ya sesuai dengan gambarnya. Ini gambar apa? Nomor 1 adalah gambar mesin. Ini gambar mesin bubut ya teman-teman. Jadi bahasa Koreanya mesin bubut adalah sonban gige. Ini ya sonban gige yo. Artinya adalah mesin bubut. Kemudian kalau yang nomor 2, miling gige yeyo adalah mesin miling. Mesin miling beda ya gambarnya. Kemudian yongjob gige yeyo adalah mesin las katanya. Nomor 4 adalah presse gige yeyo adalah mesin press. Jawaban yang paling tepat adalah nomor 1. Ilbonimnida, silakan dicontreng. Kemudian yang nomor 2, gambarnya adalah mengalami luka bakar atau terbakar pada bagian kaki ya. Kalau kemarin tadi yang sudah kita pelajari adalah huasangel ipta. Seperti itu ya. Maka jawabannya adalah huasangel ibosoyo. Telah mengalami luka bakar. Kalau yang nomor 1, mose ciliosoyo artinya adalah telah tertancap paku. Kemudian yuriga bakyosoyo telah tertancap kaca ya. Yuri itu pecahan kaca artinya. Atau bahasa Sundanya itu beling gitu ya teman ya. Kayak beling. Yuri itu. Kemudian nomor 4, calguasangel ibosoyo telah mengalami luka memar. Calguasang itu luka memar atau luka lecet. Ya sama aja untuk artinya ya Robin. Jadi jawabannya adalah 2. Silahkan dicontreng. Kemudian kita lanjutkan ke bawah. Di nomor 3 dan 4 adalah bingkane drogal gajang almajun gosel goresipsio. Pilihlah. Kemudian masukkan ke kalimat yang rumpang kosakata yang paling benar. Seperti itu ya. Kita coba baca untuk pilihannya dulu. Yang pertama adalah kalta. Akta ini artinya memotong. Memotong untuk pisau yang kecil. Mata pisau yang kecil ya. Di mesin milling. Kemudian paneda artinya menggali untuk mesin sonban ya Robun. Kemudian guburida membengkokkan untuk kata kerja di mesin apa? Mesin press ya. Kemudian cikoneda artinya adalah mencetak. Ya, lebih ke mencetak atau mempiercing. Seperti itu ya. Ini juga sama di mesin press. Kita coba masuk ke kalimatnya. Presse gigero gaten moyangel yoroge momo su ismnida. Anda, ini kan ada akhirnya real ya. Real su ismnida artinya bisa. Anda bisa titik-titik yoro moyangel gaten. Jadi membuat berbagai macam barang yang sama dengan menggunakan mesin press seperti itu. Kira-kira jawabannya apa? Ya, dengan mesin press Anda bisa titik-titik-titik beberapa bentuk yang sama. Berarti jawabannya adalah mencetak ya. Berarti cikonelda. Ini ya, cikonel su ismnida. Seperti itu. Untuk jawabannya adalah cikonel su ismnida. Seperti itu ya Robun, silakan diisi. Kemudian poin nomor 4 ya. Kita coba baca dulu untuk pilihannya. Cal guasangel iben artinya adalah mengalami luka memar ya, cal guasang. Ya, mengalami luka bakar. Kemudian yuriga bakinen artinya adalah tertancap yuri itu kaca ya, pecahan kaca. Kemudian songgaraki jalida jarinya terpotong. Kemudian gasue jingdok dwinen artinya adalah keracunan gas. Seperti itu. Kita coba baca untuk ininya ya apa soalnya. Jokobel hadaga artinya adalah ketika bekerja ya Robun. Ketika bekerja titik-titik-titik, kemudian ada nengosel. Kalau nengot itu kan berarti perubahan dari kata kerja jadi kata sifat ya. Nengosel maki wieso huanggire jaju hiya hamnida. Ketika Anda bekerja, Anda harus selalu huanggi. Huanggi itu artinya mengalirkan udara atau mengalirkan ventilasi ya. Bukain ventilasi. Masih ingat ya di bab sebelumnya ya Robun? Jadi ketika Anda bekerja harus selalu mengalirkan udara wieso ya, untuk mencegah terjadinya
Apa kira-kira ya Rebun? Terjadinya luka bakar, terjadinya tertancap paku, atau terjadinya keracunan? Maka jawabannya adalah gasue jungdok duinen gosel manggi wiesonan. Ya, supaya mencegah terjadinya keracunan gas seperti itu. Jadi kalau misalkan teman-teman kerja ya, tempat kerjanya misalkan di ini ya apa? Pabrik karet, itu kan bau teman-teman. Nah, itu harus dialirkan udaranya. Ya, nggak boleh udaranya itu di situ terus ditutup terus. Bahaya nanti karyawannya keracunan karena baunya menyengat atau kuat ya. Seperti itu. Jongdabon adalah 4. Kemudian kita lanjutkan di poin nomor 5. Perintahnya adalah dalam jilmune dapat sipsio jawablah pertanyaan berikut ini gitu ya. Kemudian sini ada kalimat tanyanya igere dehe neyonggero manen gosul gore sipsio. Dari bacaan berikut ini kita ketahui yang benar. Ya, manen gosel artinya adalah diketahui pernyataan yang benar tentang kalimat apa namanya? Paragraf berikut ini seperti itu. Nah, sebenarnya untuk bisa menjawab itu tipsnya adalah teman-teman baca dulu ininya pilihannya baru nanti cari ke atas kayak gitu. Atau kalau misalkan sudah pintar untuk mentranslate, Anda boleh baca ininya dulu baru nanti masuk ke ini pilihannya. Cuman biasanya nanti 2 kali kerja. Ya harus ngecek lagi seperti itu. Makanya kita coba sarankan Anda baca dulu pilihannya, baru nanti jawab dicari di sini. Seperti itu ya. Kita coba baca dulu. 공장에는 di pabrik 위험한 기계도 많이 있습니다. 많이 있다 ya. Jadi banyak, 여러분. Ada banyak mesin yang berbahaya di pabrik. Ini kalimat pernyataan pertama. Kan dicari yang benar ya teman-teman. Kita coba cek. 공장에서는 여러 종류의 기계가 있습니다. Di pabrik ya ada mesin yoro. Yoro itu berbagai macam ya. Jadi di pabrik itu ada berbagai macam jenis mesin. Kemudian 이런 기계 덕분에 일한 것이 더 쉽지만 ya. Dengan mesin ini ya berkat ya Rebun, ini ada dokbun, artinya berkat. Berkat mesin-mesin ini, pekerjaan menjadi lebih mudah. Jiman, tetapi wihoman gigedo manaso, karena banyak mesin yang berbahaya, songgaraki jaligona, wasangal iben dengan sagodo. Nah, jadi Anda bisa mengalami kecelakaan, yakni jarinya terpotong atau mengalami luka bakar. Dan jujung baseng hage dwiosmida. Ya, Anda juga apa namanya? Terjadi kecelakaan ya, seperti itu. Sini terjawab ya. Pernyataan nomor 1 di pabrik banyak mesin yang berbahaya. Berarti pernyataan 1 itu benar. Ini ya, gigedo manaso ya. Wihomhan gigedo. Jawabannya berarti nomor 1 ya, Robun. Silakan dicontreng. Kemudian irhal tenen ketika Anda bekerja, angsang singgyol sego selalu menggunakan singyong, kacamata ya. Oke, kemudian dan sagoro dang haji andorok dosimaseo, harus berhati-hati agar tidak terluka. Itu ya Robun untuk jawabannya. Kemudian kalau yang pilihan 2, sagoga namyon, jika Anda mengalami kecelakaan, pali singgo ya. Harus segera melapor. Ya, harus segera melapor kalau terjadi kecelakaan. Di sini tidak dijelaskan ya, kalau terjadi kecelakaan harus ngapain, nggak ada. Kemudian gigero sayong hamyon, jika Anda menggunakan mesin, hireldo olyon jinda. Pekerjaan akan menjadi lebih oryopta, artinya sulit. Salah ya, harusnya kalau pakai mesin pekerjaan jadi lebih mudah. Nomor 4, gigero jakdong hagijone, sebelum Anda mengoperasikan mesin, yonsepel ya hande. Harus yonsep belajar dulu katanya. Harus belajar dulu ya, benar, cuman di atas tidak dijelaskan seperti itu. Maka jawaban yang paling tepat adalah nomor 1. Nah, silakan diisi jawabannya ya Rebun ya. Oke, kurang lebih seperti itu untuk penjelasan daripada bab 48. Saya akan coba matikan rekam layarnya dulu.